Pep Guardiola resmi ninggalin Manchester City setelah musim 2025-2026 berakhir. Nah, di ulasan berdurasi 5 menit ini, kita bakal bedah tuntas apa sih sebenarnya arti kepergian ini, warisan gila yang dia tinggalin, dan gimana nasib klub yang udah dia ubah total ini ke depannya. Oke, mari kita selami ini bareng-bareng. Coba resapi kata-kata langsung dari sang manajer. Pep bilang, jangan tanya alasan kepergian saya. Tidak ada alasan, tetapi jauh di lubuk hati saya tahu ini waktunya saya pergi. Tidak ada yang abadi. Wah, dalam banget ya. Keputusannya ini murni panggilan batin loh, bukan karena ada drama internal atau kegagalan. Ini murni akhir dari sebuah era yang sangat intens. Bagian pertama, warisan 20 trofi, mengukur satu dekade dominasi. Kita bakal lihat seberapa luar biasa pencapaiannya. Nah, coba dengerin perbandingan yang bener-bener bikin geleng-geleng kepala ini. Bayangin aja, selama 136 tahun sebelum Pep datang, City cuma ngumpulin total 18 trofi. Tapi perhatiin ini, cuma dalam 10 tahun bareng Pep, mereka sukses ngebungkus 20 trofi. Coba pikirin deh bentar. Satu orang berhasil ngelampaui sejarah klub yang umurnya lebih dari 1 abad cuma dalam 1 dekade. Ini sih benar-benar transformasi yang nggak masuk akal. Kalau kita bedah deretan trofinya, daftarnya panjang banget. 6 gelar Premier League, dan kalian pasti ingat gelar pertamanya itu nembus rekor 100 poin. Gila kan? Terus ada 5 Carabao Cup, 3 FA Cup, dan 3 Community Shield. Tapi puncaknya tentu aja waktu dia masih Liga Champions pertama buat klub di musim 2022-2023. Itu sekaligus ngelengkapin treble kontinental bersejarah mereka, disusul kemenangan di Piala Super UEFA dan Piala Dunia antar klub. Sempurna. Terus, ada satu angka krusial yang wajib banget kalian tahu. 349. Tahu nggak ini angka apa? Ini adalah jumlah pertandingan yang dibutuhin Pep buat nyentuh 250 kemenangan di Premier League. Sebagai perbandingan, rekor sebelumnya itu dipegang Sir Alex Ferguson yang butuh 404 pertandingan. Pep bener-bener ngehancurin rekor itu. City di bawah Pep tuh udah kayak mesin pemenang yang nggak kenal ampun. Sekarang yang menarik di bagian ini adalah mengapa Pep pergi? Kita akan bahas sisi kemanusiaan di balik sosok jenius ini. Jawabannya ternyata sangat manusiawi. Tingkat energinya udah jauh menurun setelah 10 tahun kerja tanpa henti. Siklus pertandingan tiap 3 hari sekali itu pastinya nguras fisik dan mental habis-habisan. Meskipun dari pihak City pengen banget dia bertahan, Pep jujur bilang kalau dia butuh mundur dan istirahat. Nggak ada niat ngelatih dalam waktu dekat. Malahan, dia nyebutin satu keinginan sederhana yang bikin terharu. Dia pengen bisa duduk santai dan nonton sepak bola bareng ayahnya, yang sekarang udah umur 94 tahun. Nah, sekarang pertanyaan terbesarnya buat kita semua. Siapa yang bakal gantiin sang legenda? Kira-kira siapa ya yang berani ngisi posisi manajer tersukses dalam sejarah klub ini? Mari kita telusuri. Masuk ke bagian ketiga, sang penerus. Enzo Maresca kembali ke Manchester. Kabarnya nih, udah ada kesepakatan lisan penuh buat dia jadi pelatih kepala dengan kontrak awal 3 tahun. Kalau kita urutkan jejak karirnya, kelihatan banget kenapa Maresca ini kandidat internal yang paling pas. Di 2020, dia pegang tim Man City U23, maju ke 2022, dia jadi asisten manajernya Pep langsung. Tahun 2024, dia ngebuktiin dirinya dengan bawa Leicester City juara Liga Kasta kedua. Dan puncaknya di 2026 nanti, dia balik ke pelukan City sebagai pelatih kepala. Maresca ini udah punya DNA klub, dan pastinya dia paham luar dalam soal filosofi taktik Guardiolismo. Mari kita beranjak dan lihat bagaimana ini semua bermuara. Langkah Pep selanjutnya, karena ternyata dia bakal tetap di keluarga besar City Football Group. Iya, meskipun ninggalin kursi pelatih, dia nggak benar-benar pergi. Pep bakal ambil peran jadi duta global dan penasihat teknis buat City Football Group. Dia bilang sih nggak bakal bikin keputusan manajerial apa-apa lagi, tapi dia siap ngasih masukan teknis buat 11 klub di bawah grup ini, dari New York sampai Melbourne. Dan yang paling epik, sebagai penghormatan tertinggi, Manchester City udah mendedikasikan tribun Pep Guardiola di Etihad Stadium, plus bakal dibikinin patungnya juga nanti. Super sekali. Dan akhirnya, kita sampai pada satu pertanyaan penutup yang bikin penasaran. Apakah kita ngelihat Pep Guardiola mimpin tim nasional di Piala Dunia berikutnya? Mengingat dia udah lama punya impian buat ngelatih timnas, entah itu Inggris, Italia, atau mungkin Amerika Serikat? Bayangin aja ngelihat taktik jeniusnya di panggung Piala Dunia. Dia memang lagi istirahat sekarang, tapi warisannya abadi.
Kita pasti bakal nungguin kejutan apa lagi yang dia siapin buat dunia sepak bola. Terima kasih udah dengerin ulasan singkat ini, dan sampai jumpa.